ya. Jadi biasanya sudah jadi ada kacamata untuk bayi untuk tutup matanya. Kalau enggak ada kita buat, ya. Kita buat dengan cara apa? Kita pakai kasa nih, ya. Lalu kita ukurkan nih, ya. Oh, sedikit nih ya. Jadi kita gunting. Kasanya kita kasih karbon. Tahu karbon ya? Karbon tuh yang kalau kita ngetik, ya, kita ngetik pakai mesin tik warna hitam, kertas karbon warna hitam, enggak tahu? Oh, itu namanya kertas karbon. Kita masuki apa fungsi kertas karbon itu? Supaya sinar gamma ini tidak nembus di retina mata, tidak nembus di genitalia, ya. Jadi bisa merusak katanya. Sinar itu kayak sinar X kan gitu, jadi bisa. Nah, berapa lama sih? Biasanya 3 hari disinari, tergantung bilirubinnya turun atau tidak, ya. Jadi kita lihat ini kertas karbon, lalu kita gunting kertas karbon, kita tutup di sini, lalu kita lipat lagi. Jadi di luarnya itu adalah kasa. Jadi nanti kalau Anda ujian, jangan lupa di dalamnya pakai kertas, bilang kertas karbon. Jadi ada biasanya di sini. Habis bukan? Habis ya, iya biasanya ada. Nah, kita ukur ini matanya, ya. Jadi setelah itu kita plester. Ya. Biasanya di rumah sakit itu udah ada yang jadi kacamatanya. Ya, kacamatanya sudah jadi. Ya, harusnya simulasi kita juga sudah harus menyiapkan itu. Gitu, ya, kacamatanya sudah jadi. Terus kita kasih plester. Tuh. Nanti kita lekatkan. Ya, kita taruh di sini. Ini satu matanya, ya. Lalu satu lagi untuk genitalianya. Ini juga sama, ya. Agak besar, ya, tutup di bawahnya gitu. Jadi kita akan tutup di sini gitu. Dikasih kertas karbon di dalamnya, ya. Lalu kita plesterkan lagi, ya. Sudah kita siapkan, kita hanya bawa ini saja, ya. Terus perhatikan, kalau misalnya kita menggunakan bayi ini, nah hanya menggunakan popok saja. Misalnya bayi ini, kita gunakan bayi ini misalnya, ya. Kita buka, kita menggunakan bayi ini,
pertama adalah kita pasang, ya, pasang matanya, ya, terus kita buka popoknya, lalu kita pasang, ya, tutupnya, ya, terus kita menggunakan popok. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam inkubator, ya, kita masukkan lagi ke dalam inkubator. Lalu misalnya dia pakai oksigen, kita pasangkan oksigen, terus infusnya. Setelah itu kita tutup inkubatornya. Setelah kita tutup inkubatornya, kita ambil dari ini, yang ini ditarik ke sana. Aspu. Sini Neng. Ini dimasukkan Di atas. Ya. Muat. Nah. Ya, ya, gitu. Kita foto dulu sini ya, bareng nyalakan. Ya, nyalakan. Di situ dikatakan usahakan sinar itu adalah 40 cm. Jadi jaraknya antara lampu ini dengan tubuh bayi itu 40 cm. Ya, ini ada 40 cm ya. Jaraknya 40 cm. Lalu lamanya sinar kita mulai catat di sini. Ini nanti dilekat kertas di sini, mulai terapi sinar, ditulis tanggal 5 bulan 11 jam misalnya 11. Ya, ditulis di sini tanggal mulai terapi sinar. Suhunya dipantau 4 sampai 6 jam. Jadi setiap 4 sampai 6 jamnya suhunya harus dipantau. Ya, terus apa lagi? Bilirubinnya diperiksa dalam 24 jam. Anda lihat ini nih neon semua, panas banget. Jadi bilirubinnya harus dipantau dalam 24 jam. Apalagi? Nah, kita lihat bahwa cairannya harus cukup. Ya, cairannya harus cukup, berarti infusnya, terpasang infusnya tuh harus cukup, bayinya harus minum. Ya, harus dipantau cairannya. Setiap 3 sampai 4 jam bayinya harus dimiringkan. Jadi kayak tadi udah telentang, nanti habis itu bayi miring. Kalau enggak tengkurap. Tengkurap berarti ini kepalanya kita geser begini. Hah? Iya, nanti dikasih gulu. Iya. Dia tidur. Kan biasanya lemah. Iya. Inkubator tuh lemah. Ya, bukan lemah. Kalau bayi kuning tuh enggak mau minum. Berubah. Setiap 6 sampai 8 jam itu dirubah. Jadi kalau tadi telentang, nah miring kiri, miring kanan, lalu tengkurap. Ya, tengkurap itu biasanya kepalanya dimiring ke salah satu sisi. Ya,
jadi tidak begini, miring ke salah satu sisi. Nah, kenapa? Karena sinar ini akan merubah kulit bayi bisa menjadi coklat. Ya, sinar ini sinar X, kayak sinar radio Roentgen. Sinar, jadi bukan sinar biasa. Jam akan dikeluarkan, kalau keluar bayinya harus dibuka matanya, dikasih minum, lalu disenter lagi, itu baru ditempel lagi, masukkan gitu ya. Jadi setiap 3 jam kan di rumah sakit tuh bayi dikasih minum ya, bayi dikasih minum. Jadi biasanya kalau dia prematur tetap di dalam ini dimatikan, matanya dibuka, terus mulai dilakukan pemeriksaan pupilnya ya, periksa. Jadi selama minum itu terbuka, tidak boleh tertutup begini ya. Setelah masuk ke dalam disinari dulu baru ditutup ininya ya. Jadi kalau setelah minum baru kita masukkan lagi. Tadi misalnya posisinya kita ininya menjadi dia miring ya, dikasih bantal di sebelah sini. Jadi ini dikasih bantal, dia miring, tutup lagi ya. Cairan biasanya suhunya tinggi, lalu pantau airnya yang tadi kita masukin itu, jangan sampai airnya kering, karena kalau airnya kering mesinnya menjadi panas, jadi menjadi suhunya menjadi tinggi. Ada pertanyaan?